Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dari Allah kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Baik, kita mulai pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka mushafnya. Surah Al-Fatihah. Kita akan awali dengan membaca surah Al-Fatihah seperti biasa. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ketika penyebutan huruf lo jangan sampai persis dan sama seperti huruf qaf. Jangan sampai ghairil maghdu, jangan seperti itu. Tetapi gha,
ghairil maghdubi alaihim. Tentu jangan juga memantul layaknya qalqalah. Ghairil maghdub. Jangan seperti itu, karena huruf ghain itu tidak memiliki sifat qalqalah. Qalqalah artinya adalah bergerak atau memantul. Maka huruf gha tidak memantul. Cara bacanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim. Alhamdulillah. Nanti insyaallah ada sesi pertemuan yang khusus kita satu-satu baca Al-Fatihah biar ketahuan. Kalau barang-barang ini kan ada yang nyaring, ada yang kecil, ada yang malu, ada yang nyembunyiin suaranya, ada yang nafasnya pendek, ada yang pengennya duluan, ada yang buru-buru, kan seperti itu. Insyaallah nanti ada sesi tersendiri. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kemarin kita sudah bahas tentang qalqalah. Yang mana qalqalah ini secara definisi artinya adalah bergerak atau memantul. Kita akan sedikit mudzakarah sebelum kita melanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu makharijul huruf atau makhraj, tempat keluarnya suatu huruf. Bab 10 qalqalah. Oh iya, di kitab saya 10. Ya, berarti itu beda cetakan, beda juga. Seperti halnya Al-Quran. Al-Quran yang mushaf Madinah berbeda dengan Al-Quran yang cetakannya Kemenak. Berbeda. Baik, qalqalah. Qalqalah. Ya. Definisinya adalah bergerak atau memantul. Memantul. Hurufnya memantul, hurufnya bergerak. Hurufnya ada 5 yang biasa kita menggabungkan huruf tersebut dengan kalimat baju di toko. Baju di mall dan ko. Ini paling gampang kayaknya. Dari sekian banyaknya materi ilmu tajwid, kayaknya ini yang paling gampang dihafal hurufnya. Karena istilah baju di itu. Tapi kalau misalkan dipisahkan, yang pertama ada ba, kemudian ada jim, ada dal, ada to, dan ada kof. Kof bukan kaf. Kalau kaf itu ini seperti ini kaf namanya. Dan kaf tidak memiliki sifat qalqalah, dia tidak memantul. Hams betul. Dia memiliki hams, sifat hams. Qalqalah terbagi menjadi 2. Yang pertama ada qalqalah sughra. Dan qalqalah kubra. Baik, qalqalah sughra adalah apabila sukunnya suatu huruf tentunya huruf qalqalah ya, yang 5 ini ba, jim, dal, wa, dan qaf. Apabila sukunnya suatu huruf karena sukun asli
karena sukunnya asli. Atau kita biasa menyebutkannya dengan apa itu qalqalah sughra? Qalqalah yang berada di tengah kalimat. Di tengah kalimat atau di tengah ayat, nggak apa-apa. Apabila sukunnya suatu huruf karena sukun asli, nanti kita contohkan. Kemudian qalqalah kubra apabila sukunnya suatu huruf disebabkan oleh apa kemarin? Oleh waqaf, atau biasa kita sebutkan qalqalah yang berada di akhir kalimat atau akhir ayat, nggak apa-apa. Oke, supaya lebih gampang kita masuk kepada contoh qalqalah sughra. Yang pertama, gimana ya? Sini saja. Wa yaqta'una ma amara Allah, dan seterusnya. Yang kedua, wa yut'imuna at-ta'am. At-ta'am. Wa yut'imu at-ta'ama. Baik, ada dua contoh. Fokus. Apabila sukunnya suatu huruf karena sukun asli, jadi qalqalahnya terjadi karena sukunnya asli. Perhatikan ayatnya. Wa yaqta'una ma. Mana huruf qalqalahnya? Ingat, huruf qalqalah ini wajib sukun, wajib sakinah. Nggak boleh fathah, nggak boleh kasroh, nggak boleh dhammah, tapi wajib sukun. Kalau bukan sukun, maka bukan qalqalah. Perhatikan. Wa yaqta'una ma. Mana huruf qalqalah sukun? Qaf. Sukun. Maka cara membacanya dipantulkan. Wa yaqta'una ma. Wa yaqta'una ma. Kenapa? Dia persis seperti fathah, kayak wayaqo. Kenapa enggak wayaqta'u? Kenapa enggak kayak gitu? Karena huruf qaf ini memiliki sifat yang namanya isti'la. Isti'la itu terangkat. Jadi dia berat hurufnya qaf. Agak berat. Sama seperti to, wa yut'o, padahal dia sukun. Wa yut'imuna at-ta'am. Oke, kembali lagi. Jadi sukunnya asli, yang pertama. Sukunnya asli dan dipantulkan. Wa yaqta'una ma, dan dia di pertengahan kalimat. Yang gampangnya di pertengahan kalimat. Tetapi definisi aslinya adalah apabila qalqalah itu terjadi karena huruf atau sukunnya asli. Contoh yang kedua, wa yut'imuna at-ta'am. Wa yut'imuna at-ta'am. Nah, mana huruf qalqalahnya? Huruf qalqalahnya to, sukun. Maka huruf qalqalah wajib
sukun, nggak boleh fathah. Pada contoh pertama pun ada huruf qalqalah, tapi dia fathah. Maka itu bukan termasuk kepada hukum bacaan qalqalah yang harus dipantulkan. Tidak. Karena dia bukan sukun. Yang dianggap qalqalah hanya yang pertama 5 huruf ini dan dia sukun. Wa yaqta'una ma, dan contoh yang kedua wa yut'imuna ta'ama, harus dipantulkan. Itu untuk contoh qalqalah sughra. Qalqalah yang sukunnya asli atau berada di tengah kalimat atau tengah ayat. Contoh dari qalqalah kubra selanjutnya. Was-samaa'i wat-tariq. Was-sama' was-samaa'i wat. Nah, ini sukunnya bukan asli. Coba Bapak dan Ibu lihat di dalam surah At-Tariq, was-samaa'i wat-tariqi. Karena dia di ujung kalimat disebabkan waqaf, maka kita bacanya sukun. Contoh yang kedua, tabbat yada abi lahabin wa tab. Langsung saja lahabiu. Lahabiu wa tab. Nanti akan kita bedakan. Ini ayat pertama. Kemudian lanjut ke ayat keduanya, ma aghna'un humaluhu. Maluhu wa ma kasaba. Ayat keduanya, surah Al-Lahab. Baik, perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Contoh yang pertama, was-samaa'i wat-tariq. Mana huruf qalqalahnya? Di ujung qaf. Maka tadi definisinya adalah apabila sukunnya suatu huruf, tentunya huruf qalqalah yang 5 disebabkan oleh waqaf. Maka kalau ini enggak waqaf, bukan qalqalah. Karena kenapa? Bukan sukun. Misal, saya contohkan diwasalkan, dilanjutkan kepada ayat yang kedua. Was-samaa'i wat-tariqi wa ma. Maka qafnya bukan huruf qalqalah. Seperti itu. Kalau mau dijadikan huruf qalqalah, maka harus berhenti di ayat yang pertama. Masuknya qalqalah kubra. Karena qalqalahnya bukan karena harakatnya bukan sukun asli, tapi sukun yang disebabkan karena kita membacanya dengan berhenti atau waqaf. Sama yang kedua. Kalau tidak berhenti itu dibenarkan. Dibenarkan. Enggak jadi masalah. Yang kedua, tabbat yada abi lahabin wa tab. Bedakan. Saya agak ditahan yang ayat pertama. Yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa bedanya? Kalau ayat yang pertama ada tasdidnya. Kalau ayat kedua nggak ada tasdidnya. Jadi kalau ada tasdid dan pengen berhenti di huruf qalqalah tersebut harus ditahan 1 detik. Lahabi wa tab. Kalau yang kedua, maluhu wa ma kasab. Jadi jangan kasab, jangan seperti itu. Kalau kita baca dengan kasab, seakan-akan di sini ada tasdid juga. Seperti itu. Itu perbedaannya. Kembali kepada pembahasan yang awal. Kita lihat huruf ba di sini adalah huruf qalqalah. Karena kita bacanya dengan waqaf, berhenti, maka ini bukan lagi fathah. Maka ini menjadi sukun. Sukun yang bukan
asli. Sukun yang disebabkan karena kita membacanya dengan dipotong atau dengan waqaf, maka hukumnya adalah qalqalah dan harus dipantulkan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jangan sampai nggak dipantulkan. Misalkan ada yang baca lahabin wa tab, benar nggak? Salah. Maka pertama harus dipantulkan. Kemudian yang kedua karena ada tasdidnya ditahan satu detik. Yang kedua begitu pun. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mengalir. Kasab. Nggak usah ditahan. Kasab. Jangan kasab, nggak dipantulkan. Maka sifat hurufnya tidak masuk pada huruf ba. Seakan-akan ba ini tidak memiliki sifat qalqalah. Kasab. Seperti itu. Ulul albab sama. Betul. Tapi itu masuk pada qalqalah kubro karena yang pertama sukunnya bukan asli. Yang pertama. Kemudian kedua di akhir kalimat atau di akhir ayat. Gimana? Utul kitab. Bisa. Utul kitab. Oke, catatannya misalkan kita menemukan ada sukun asli di akhir kalimat, itu masuk kepada qalqalah yang mana? Misalkan contoh, ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Misalkan ketika kita menemukan di dalam Al-Quran, ini ayat pertama nih. Ini hanya dimisalkan saja, perumpamaan. Jadi biar Bapak dan Ibu tahu, jangan sampai terkecoh karena dia di tengah kalimat atau di akhir kalimat. Maka fokusnya adalah dia sukunnya asli atau enggak. Jangan terkecoh di akhir atau di tengah. Yang harus menjadi perhatian kita, ini sukunnya asli atau sukunnya karena disebabkan waqaf. Ingat, kalau misalkan ada sukun asli dia asli. Karena kenapa? Karena bisa jadi dia namanya fi'il amr. Fi'il amr itu adalah suatu permintaan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Misalkan ijri, lari. Kemudian kul, makanlah. Sama halnya di dalam Al-Quran pun ada perintah-perintah Allah yang menunjukkan kalimatnya konteksnya fi'il amr, perintah. Maka tidak menutup kemungkinan di dalam Al-Quran pun ada. Misalkan ini di ayat pertama di akhir ada fi'il amr yang ujungnya wajib sukun. Seperti ini sukun. Maka yang jadi pertanyaan, dia masuk ke mana? Qalqalah sughra atau qalqalah kubra? Yang pertama, qalqalah sughra definisinya apabila sukunnya suatu huruf karena sukun asli. Sukun asli. Ingat, kalau qalqalah kubra apabila sukunnya suatu huruf disebabkan oleh waqaf. Masuk mana? Ini kan waqaf juga nih. Udah waqaf, sukunnya asli, dua-duanya masuk. Maka jawabannya adalah jangan terkecoh dengan yang ini. Jangan terkecoh dia di tengah atau di akhir ya. Dia di tengah atau di akhir ya. Maka yang menjadi fokus kita, dia sukunnya asli atau sukunnya disebabkan karena kita berhenti. Dapat dipahami Bapak dan Ibu? Nah, seperti itu. Jadi ini masuk kepada qalqalah sughra meskipun dia di akhir kalimat. Karena intinya bukan di akhir kalimatnya. Intinya bukan di tengah kalimatnya. Tetapi intinya adalah sukunnya asli. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Ditanyakan? Sebelum kita masuk kepada pembahasan makharijul huruf.
Saya sedikit menghela nafas karena makharijul huruf ini agak sedikit rumit, agak sedikit susah. Ya insya Allah kita nanti pelan-pelan. Ada yang ingin didiskusikan terkait qalqalah? Kalau di surah Al-A'la itu kan ada kalimat apa itu yang umumnya imam saya dengarkan itu apa Tertahan. banyak yang dipantulkan apa saya sering mendengarnya seperti itu tepat atau bukan? Oke. Apa Yang jadi pertanyaan pertama, qalqalah, ba termasuk pada huruf qalqalah betul? ya Ba-nya sukun atau berharkat? Enggak. Abqa sukun. Seperti ini tulisannya, Pak. Abqa seperti ini. Ba-nya yang sukun. Nah, jadi kalau ada imam atau orang siapapun yang baca abqa betul. Karena dia bukan abqa, bukan ayatnya. Abqa. Seperti itu. Maka yang saya bilang, saya pernah menyampaikan ke Bapak dan Ibu bahwa kita itu harus tahu dulu tulisannya seperti apa baru bisa menilai. Itu. Kita harus tahu tulisannya pertama. Oh, tulisannya ini ba-nya sukun. Oh, ini qaf-nya yang fathah. Ini betul nggak ya? Oh, betul. Karena kita tahu tulisannya seperti apa. Kalau kita nggak tahu tulisannya seperti apa, maka kita jangan sekali-kali langsung misalkan menilai itu salah, ini keliru dan lain sebagainya. Kita harus tahu dulu. Kita tahu nggak sih tulisan Bismillahirrahmanirrahim? Terus ada seorang laki-laki baca misalkan beda dengan kita. Kita tahu nggak tulisannya seperti apa? Kayak gitu. Baik, ada lagi? Jadi ba tersebut hukumnya qalqalah dan harus dipantulkan. Abqa. Kemudian ada sedikit catatan yang saya mungkin beberapa kali menemukan ada seseorang yang baca ghairil maghdu dipantulkan. Ada beberapa, meskipun sangat jarang, tapi ada saja. Ghairil maghdu nggak boleh karena ghain betul bag bukan baju di toko betul, bukan ba, bukan jim, bukan dal, nggak termasuk pada hukum qalqalah, maka jangan dipantulkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semuanya. Jadi yang bukan semestinya qalqalah jangan dipantulkan. Tetapi huruf 5 ini apabila sukun maka dia wajib dipantulkan. Di surah Al-Hab ini rata-rata tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Kemudian satu lagi di dalam surah Al-Fajr ini sedikit warning saja, perhatian untuk Bapak dan Ibu. Ayat pertama ada huruf jim. Jim ini salah satu huruf qalqalah dan dia sukun juga asli. Tentu qalqalah sughra. Tapi jangan dibaca wal fajr. Jangan seperti itu saja. Karena kenapa? Setelah huruf jim masih ada huruf ro.
Boleh pertama kalau misalkan kita mau simulasi wal fajr j kemudian tambah r simulasikan saja. Misalkan kita hapus dulu r-nya, ro-nya kita hapus dulu. Wal fajr ini simulasi. Fajr tambahin r sukun r. Jadi bacanya wal fajr. Qalqalah dulu, habis itu timbulkan takrir. Takrir itu salah satu sifat yang dimiliki ro. Takrir itu pengulangan. Wal fajr. Jadi jangan wal fajr atau wal fat atau yang lain sebagainya. Pertama, sempurnakan dulu sifat huruf jimnya, yaitu qalqalah dengan dipantulkan j. Baru tambahin ro sukun r. Tipis saja karena dia sukun. Wal fajr. Nanti ada pembahasan tentang ro al-mufakhamah, ro tebal dan ro tipis. Kapan kita baca ro-nya tebal, kapan kita baca ro-nya tipis. Maka dalam hal ini ketika ro berharkat kasroh dibacanya tipis. Wal fajr. Bukan wal fajr. Itu kan tebal. Itu tebal. Kalau ro-nya kasroh wal fajr tipis ro-nya. Kembali lagi kepada konteks. Sempurnakan huruf jim, qalqalah dulu j baru tambahkan r. Wal fajr seperti itu. Kalau qalqalahnya belakangnya ain. Contohnya? Oke. Was-samaa'i dzati ar-raj'. Bagus nih. Dzatir raj'i. Seperti ini. Nah, ini akhir surat. Was-samaa'i dzatir raj'. J dulu simulasikan. J tetap j ditambahin tambahkan. Ketika kita baca was-samaa'i dzatir raj' agak masuk, nggak tipis. Jadi kalau ain ini masuk kepada pembahasan wasatul halqi, di tengah tenggorokan. Kalau hamzah dengan ha, dia ada di pangkal tenggorokan, paling jauh. Ha, a. Kalau ain pertengahan, di tengah-tengah tenggorokan. A. Maka kalau pertanyaannya setelah huruf jim ada ain pertama, sempurnakan qalqalah jimnya j ditambahkan ain sukun. Perlu pembiasaan. Insya Allah nanti seiring berjalannya waktu lancar. Was-samaa'i dzatir raj'. Sama. Wal ardi dzatis sad'. Sode dulu simulasikan. Sode ditambahkan dengan ain. Soda kalau mau diwakafkan seperti itu. Tetap sempurnakan qalqalahnya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bunyikan ainnya sedikit. Sering makan kambing kita. Makan sambal aja kayak gitu. Ya Pak Iwan. Ya. Namun di dalam pembacaannya kan ada banyak juga kan sudah ngomong bilang nanti
Saya kan kalau ngomong kalau pengakuan awas ya, tidak lagi yang bagus ulang lagi. Ya. Ya, gitu. Baik. Pengakuan. Sebetulnya ada ikhtilaf di kalangan para ulama, ada perbedaan pendapat dan ini wajar. Dan ini adalah suatu rahmat bahwa Islam itu luas dan Islam itu kompleks. Yang pertama, ulama qiraat itu ada 7. Kalau kita biasanya di Indonesia itu pakai namanya Imam Hafs dari riwayat Asim dari Thariqah Syatibiyah. Ketika membaca alaihimnya alaihim, ada di timur yang bacanya alaihum, ada. Kemudian apa pertanyaannya? Apakah itu merubah arti? Jawabannya adalah tidak. Dulu ketika zaman para sahabat, kenapa diturunkan ilmu qiraat? Yang pertama alasannya adalah karena setiap bangsa, setiap masyarakat logatnya beda-beda. Orang Arab awam sama orang kita yang fasih, lebih fasih mana? Orang Arab yang awam. Orang awam, anak kecil deh, orang Arab, tapi orang Arab ya. Dia fasih, karena kenapa? Bahasa kesehariannya bahasa Arab. Bahasa kesehariannya bahasa Arab. Jadi dia lebih fasih. Maka itu yang menjadi landasan dasar kenapa ada ilmu qiraat, namanya ilmu qiraat yang pertama. Adapun di dalam surah Al-Fatihah ayat ke-7, bisa Bapak dan Ibu lihat mushafnya pada kalimat Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ada dalam alif di situ. Ada dalam alif. Di dalam riwayat Imam Hafs an Asim dari Thariqah Syatibiyah itu tidak boleh berhenti. Lam alif ditandakan dilarang berhenti. Kemudian Imam Hafs an Asim memberikan solusi bagaimana yang nafasnya agak sedikit pendek atau tidak sampai kepada ujung ujung ayat, maka berhentilah di alaihim yang kedua, kemudian mulai lagi ghairil maghdub. Saya contohkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti, ulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu dari Thariqah Syatibiyah, Imam Hafs an Asim. Nanti beda lagi dalam qiraatnya Imam Malik. Maka pada kalimat atau pada kata alaihim itu ayat ke-6. Karena kenapa? Karena beberapa imam menganggap bismillah itu bukan salah satu huruf atau salah satu ayat dari Al-Fatihah. Maka kalau Bapak dan Ibu menemukan ada orang atau ada imam, salah satu imam dalam sholat dia baca bismillahnya Bismillahirrahmanirrahim, riwayatnya marfu' sampai Nabi. Ada 4 cara membacanya di dalam sholat. Pertama, memang yang awal kali turun itu tanpa bismillah, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ketika itu Ibnu Abbas bertanya kepada Rasul. Dulu itu Al-Quran nyambung-nyambung, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas nyambung, nggak ada pembatasnya. Kemudian ketika itu Ibnu Abbas bertanya, wahai Rasul, ini Al-Quran nggak ada pembatasnya ini. Setiap surat nggak ada pembatasnya. Kemudian turunlah, ini adalah bentuk asbabul wurud dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka nanti ada lagi riwayat yang menyatakan Bismillahnya boleh sir dan Bismillahnya boleh jahar, atau nggak pakai Bismillah pun boleh. Dan ini marfu'. Nama hadisnya hadis marfu' yang langsung tersambung kepada Nabi. Jadi jangan menyalahkan. Ya. Ya. Amin nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Kenapa?
ini sunnah. Sunnah. Di dalam hadis Nabi, idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Baik, tadi lanjut pertanyaannya. Amin itu tidak ada dalam Al-Quran. Iya, betul. Tapi harus diucapkan oleh siapapun yang baca. Betul. Kenapa? Enggak harus. Enggak harus. Karena kenapa? Amin itu adalah sunnah, bukan rukun. Bukan rukun. Tapi kalau buat imam tanpa amin nggak Enggak masalah. Enggak membatalkan sholat. Tapi kalau Pak tadi Pak Saya, ya karena kita terbiasa. saya bilang tadi Al-Fatihah pakai auzubillah ini kurang nggak ada. Enggak ada. Itu hanya penyempurna saja. Betul, itu penyempurna saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz. Tahu Ustaz dan hadis Pak Ustaz. Kalau mau baca Quran bacalah aku bukan itu hadisnya. Ya. Baik, lanjut. Yang pertama, kita diskusi santai. Yang pertama, sholat seseorang dikatakan batal ketika rukunnya tidak dilaksanakan. Salah satu rukunnya surah Al-Fatihah. Itu rukun. Al-Fatihahnya nggak baca, batal. Batal. Kecuali nanti ada beberapa konteks terkait jamaah dan imam. Itu beda pembahasan. Kita kajian tajwid membahasnya fikih. Mendengar apa sama dengan membaca? Gimana? Mendengar apa sama dengan membaca? Kita masuk ke fikih ini, nggak apa-apa. Singkat aja ya, singkat aja. Ada di dalam hadis bunyinya gini. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Fa qira'atul imam qira'atul makmum. Jadi kalaupun misalkan makmum agak telat, imam udah ruku, makmum baru takbir, maka dia nggak apa-apa langsung takbir, langsung ruku, karena nggak akan keburu. Kalau dia harus baca Al-Fatihah dulu. Maka kata Nabi, qira'atul imam qira'atul makmum. Bacaannya imam pun menjadi bacaannya makmum. Kalau dalam keadaan ad-darurah, darurat kayak tadi. Kalau masuk beda lagi nanti pembahasannya. Silahkan kalau fikih ditanyakan kepada mungkin bisa Ustaz Kowi, mungkin bisa Ustaz Oman. Kita bahas tajwid dulu. Tadi sampai mana? Lupa kan saya. Oke, sampai sini. Berapa menit lagi? Saya masih lama. Ada
beberapa ulama, salah satunya Imam Malik, dalam mazhab Imam Malik, dia enggak mencantumkan bismillah di dalam surah Al-Fatihah. Bukan termasuk ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah. Jadi ayat pertamanya pada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi tetap Imam Malik berkesimpulan bahwa surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. 7 ayat dari mana? Bismillah kan gak dianggap, ya kan? Maka di sini 6 ayat ke-6-nya. Ayat ke-6-nya di sini dalam mazhab Imam Malik. Malik. Kalau mazhab Imam Syafi'i yang mayoritas di Indonesia pakai bismillah termasuk pada salah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah. Maka ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, dan di sini tidak boleh berhenti dan bukan ayat ke-6. Jadi di sini 7, di sini tidak ada ayat. Kalau Imam Malik di sini ayat ke-6. Ya, 6-nya, ayat ke-6-nya. Betul. Ada lagi? Cukup diskusinya? Kalau mau fikih nanti insya Allah kita bahas lagi. Gimana contohnya? Oke. Nggak jelas gitu ya gimmicknya ya, tapi kedengaran oleh diri sendiri, nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Yang terpenting kol-kolannya harus mengalir, kode. Jadi jangan gimana ya kalau nggak mengalir. Saya terbiasa mengalir, jadi ketika nyontohin yang nggak mengalirnya agak susah. Kode, nggak mengalir kan itu, jadi harus mengalir. Kode sami'allah. Jadi D-nya mengalir. Qad sami'allah. Jangan qad sami'al, jangan enggak mengalir seperti itu. Meskipun kecil suaranya, enggak apa-apa. Ada lagi? Tahu dicukupkan? Kita belum masuk kepada pembahasan makharijul huruf. Insyaallah nanti. Gimana? Kol-kola di akhir? Al-Falaq. Contohnya ini. Contohnya sama dengan ini. Sudah masuk. Contohnya. Fathah. Fathah sukun. Fathah dengan sukun. Maksudnya ini kan fathah. Terus ini sukun, gimana maksudnya? Fathah tain. Oke. Pertama, kalau fathah tain di ujung kalimat, dia bukan qalqalah. Dia masuknya ke mat'iwat. Sami'an basira. Harus kalau fathah tain itu rumusnya harus ada alif. Fathah tain. Coba Bapak temukan. Sami'an basira. Ro-nya kan seperti ini, ron. Basiro gini tulisannya. Mohon maaf agak buru-buru. Basiron. Ya gini, coba Bapak temukan di dalam ayat Al-Qur'an yang enggak pakai alif. Dia pasti pakai alif. Misalkan abada, da-nya huruf qalqalah. Abadan pasti pakai alif. Pasti. Silahkan cari. Kalau menemukan, nggak akan menemukan. Kalau fathah tain sudah pasti bukan qalqalah. Bukan baju di toko lagi. Karena yang tadi saya bilang harus sukun. Mau sukunnya asli, mau sukunnya palsu. Karena disebabkan wakaf. Itu. Ada lagi? Abada itu bukan. Dia masuknya mat'iwat. Wallahu a'lam bis. Kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya, harus lebih semangat dan harus lebih banyak karena kita akan masuk pada pembahasan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf hijaiyah.
Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.